Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabarnya baik-baik aja. Maaf, kita ketemu lagi ya. Ngomongnya belibet nih, aus teman-teman. Kita tadi berangkat dari Jambe ke sini. Ya ini udah di mana ini ya? Kota Sutra itu daerah mana ini masuknya? Oh, Rajek ya. Pokoknya gila jauh banget. Gua tuh salah paham guys. Jadi gini, kan ada yang minta dipasarin nih rumahnya di Kota Sutra. Gua kira tuh Kota Sutra tuh masih masuk di Suparna Sutra, deket lah kalau Suparna Sutra mah gitu kan. Ya udahlah, gua terima gitu, mana biayanya juga biaya yang deket-deket lagi. Harusnya ini sebenarnya agak jauh nih masuknya di biayanya nih. Cuman ya udah terlanjur, nggak enak gua. Ternyata pas lihat, oh Kota Sutra tuh di sini guys. Lihat di Google Map, gila jauh juga ternyata. Aduh, mana udah naik motor ginian lagi. Ya udah nggak apa-apa lah, jadi pelajaran buat gua ke depannya, jangan teledor ya, harus lebih teliti. Ini salah gua sih, nggak apa-apa lah. Jadi rencananya nih saya mau ketemu sama orang di sini, katanya dia mau jualin rumahnya guys di Kota Sutra ini. Gila ya, Kota Sutra nih guys, di Rajek dulunya rumah subsidi ya. Orang apa ya, developer gede tuh nggak ada yang ngelirik gitu, nggak ada yang minat buat kesini sekarang. Gila banget, rumah-rumah komersil sekarang udah spek-spek rumah-rumah BSD guys, banyak rumah-rumah mewah di sini. Rajek loh, Rajek. Tapi sekarang Rajek gila ya, udah banyak banget developer yang masuk ke sini, developer gede. Nih, ini gue lagi lihat Google Map-nya dulu nih. Kayaknya di sini deh rumahnya. Pokoknya luar biasa dah. Kalau udah ada developer gede masuk sini berarti developer udah bisa ngelihat ya masa depannya di sini bagus gitu. Ya kita sambung lagi nanti ya. Gue mau lihat dulu nih Google Map-nya di mana. Bentar. Nih kita udah kontak juga sama yang punya rumahnya. Dia udah di rumahnya katanya. Yuk. Nih saya udah siapin KTP nih guys. Karena biasanya sih kalau perumahan kayak gini tuh syarat masuknya tuh harus ninggalin KTP. Makanya gue keluarin dulu biar gampang dah. Ya kita kantongin dulu, kita sakuin dulu. Kayaknya klasernya di depan deh. Ini mah perumahan saudaranya saya ini. Ada saudara saya yang ngambil rumah di sini. Wah, nanti mendingan sekalian aja pulangin silaturahmi kalau begitu, sambil minta air minum ya kan, minta makan. Enggak lah, bercanda guys. Ini nih klasernya nih. Blossomville. Sorry kalau ejaannya salah ya. Nah, ini biasanya nanti ninggalin KTP kita kalau bukan orang rumah sini. Pak mau ke mau apa, Pak? Hah? Mau apa? Mau ketemuan sama orang. Jadi ditanya dulu keperluannya apa. Dapat kartu tamu ya? Siap. Ya, makasih Pak. Tahu rumahnya? Belum. Di Google Maps sih ada sih udah. Gang utama, gang besok ketemu ya. Gang Gang 1, gang 2. Belok kanan. Oke, siap. Saja. Iya. Nanti ketemu lantai 2. Siap. Kanan ya. Siap. Ya. Makasih Pak. Tuh guys, lihat. Di Rajek loh ada komplek perumahan kayak gini. Oh. Dulu mah Rajek tuh subsidi semua, bener deh. Tahun berapa ya? 2017 ke bawah atau 2018 ke bawah. Pokoknya zaman saya belum nikah dulu tuh Rajek tuh kebanyakan rumah subsidi. Saudara saya juga ada tuh yang ambil rumah subsidi di sana. Om. Dulu belum ada nih rumah-rumah kayak gini nih, rumah-rumah komersil ala-ala BSD gitu ya. Mewah-mewah kayak gini tuh. Dulu belum ada, sekarang buset, perkembangannya pesat bener. Berani banget ya developer bikin rumah di Rajek gini ya. Udah rame aja lah gitu, udah penuh loh. Laku berarti kan? Oke teman-teman semuanya, ini dia rumah yang akan kita jual kali ini. Ini ada di Kota Sutra. Nama klasternya Blossomville. Nomornya B19 nomor 7. Ini kita bisa lihat area sekelilingnya dulu ya. Nih, tadi kan kita udah lewat dari sana naik motor. Bisa dilihat ramai banget ya. Penghuninya udah banyak di sini.
Tuh kanan kirinya udah rame ya. Jadi aman teman-teman ya. Dan tadi juga kan teman-teman bisa lihat sendiri di depan itu dijaga security ya 24 jam. Jadi dipastikan aman ya untuk tinggal di sini. Nah, jadi rumah ini dijual. Untuk harganya ownernya mau langsung disebut aja di video. Jadi ini harganya 1 miliar teman-teman ya. Rumah ini dijual dengan harga 1 miliar. Buat teman-teman yang minat ya atau pengen nanya-nanya lebih detail tentang rumah ini atau mungkin mau nego-nego, bisa langsung aja kontak nomor pemilik rumahnya ada di video ini dan juga nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah, rumah ini luas tanahnya 104 meter, luas bangunannya sekitar 80 meteran, ada 3 kamar dan 2 kamar mandi ya. Nah, ini area tampak depannya teman-teman ya, fasad depannya kayak gini. Di sini ada carport untuk mobil dan motor ya. Jadi cukup nih untuk 1 mobil dan 1 motor. Di sini juga ada tamannya. Bisa dilihat tuh ya kayak gini. Untuk listrik ini 2000 di 200 watt ya. 2200 watt listriknya dan air udah air pump. Jadi teman-teman kalau nanti beli rumah ini udah siap huni ya. Ini rumahnya juga udah ada beberapa renovasi, ada perubahan gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang beli itu udah tinggal nempatin aja, udah tinggal bawa koper lah ya. Nah, ini tadi ya carportnya teman-teman. Terus ini ada teras dan di sana juga ada untuk rak-rak sepatunya. Nah, ini area tamannya nih teman-teman kayak gini. Ini ada bukan jendela yang gede juga ya. Nah, itu rumah ini dijual ya teman-teman. Silahkan sekali lagi yang minat dengan rumah ini untuk nanya-nanya lebih detail tentang rumahnya, tentang harganya ke pemiliknya ya. Yuk kita langsung aja masuk ya. Di sini tadi ada teras, ada bukan jendela yang besar. Nah, ini ya, masuk langsung ada ruangan yang luas ya, open space langsung ke belakang. Bahkan di belakangnya itu ada halaman belakangnya langsung kelihatan ya. Tuh, hijau-hijau. Mantap ya. Nanti kita ke sana. Nah, kita masuk open space. Di sini ada ruang keluarga dan ruang tamu ya. Mungkin bisa juga dipisah ya. Di sini ruang tamunya, di sana ruang keluarganya. Karena bisa aja nanti di sini dikasih sekat gitu ya, pakai rak-rak buku gitu kan, banyak sekarang ya rak-rak buku yang bisa dipakai buat sekat juga. Jadi nggak sekat pakai tembok gitu ya, nanti kesannya sempit soalnya. Jadi disekatnya pakai rak buku biasanya ada tuh. Nah, di bawah ini ada 1 kamar nih teman-teman. Nah, ini ya kamar yang pertama tuh. Yang kamar pertama ini dihuni, jadi ada lemari dan ada kasur dan ada AC-nya juga ya. Tuh masuk langsung seger teman-teman. Ada AC-nya di sini. Saklar lampunya, di sana ada colokan. Untuk meja belajar mungkin ya di situ. Nih tampak kamar pertamanya teman-teman kayak gini. Ini rumah mewah ya teman-teman, pasti bagus banget ya. Dari plafon-plafonnya juga rapi gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, untuk keramiknya juga nih gede-gede ukurannya dan ada yang saya suka tuh adalah ada di sininya nih teman-teman nih. Apa sih namanya kayak gini, itu ada list keramiknya juga ya. Jadi itu yang bikin menurut saya rumahnya jadi lebih kelihatan mewah juga. Nah, ini ya tadi ruang area living areanya, ruang keluarga dan ruang tamunya. Nah, di samping kamar itu ada tangga untuk menuju lantai 2-nya dan ada kamar mandi. Jadi kamar mandi 1 di bawah, 1 di atas ya. Nah, ini kamar mandi yang di bawah. Di sini ada area penyimpanan ya untuk di bawah tangganya. Nah, ini saklarnya di sini ya. Udah ada shower, kloset duduk teman-teman. Dan ini untuk keramik dindingnya juga full ya. Full sampai atas tuh. Full sampai atas untuk keramiknya. Oke, lanjut. Kita ke sini. Nah, di sini tuh bisa buat TV ya. Tuh, di sini ada bekas TV gantungnya. Jadi di sini ruang keluarganya. Gitu ya. Di sini ada TV nanti buat naruh rak. Ih, keren sih ini untuk penataan layoutnya ya. Jadi di sana ruang tamu, di sini ruang keluarga, disekat sama rak-rak buku aja. Di sini udah bisa ditaruh kabinet-kabinet gitu ya, buat naruh-naruh buku, naruh-naruh kaset, naruh-naruh pajangan koleksi. Di sini sofa untuk ruang keluarganya. Kayak gini ya tuh. Dan ini ada dapur ya. Nah, ini juga bagus nih yang ownernya nih. Dia bikin dapur itu ngumpet ya di belakang sini. Jadi privasinya juga terjaga ya. Lagi ada tamu di sana, masak-masak air di sini. Itu nggak keganggu ya, nggak kelihatan gitu sama tamu. Jadi istri pun atau suami pun masak dan beberes di sininya tuh leluasa gitu ya, nggak jadi bahan tontonan tamu karena ini privasi banget, ada di balik tembok ini tuh.
Nah, di sini juga udah ada kitchen setnya nih, meskipun beton gini ya. Jadi buat teman-teman nanti yang beli rumah ini tuh bener-bener yang saya bilang tadi, tinggal bawa koper aja. Karena dapur pun udah disediain, sinknya buat cuci piringnya tuh. Airnya pump ya, namanya air pump gede, bersih juga. Tuh kayak gini. Ada colokan di situ ya untuk blender, untuk Magicom mungkin. Di sini untuk kulkas. Nah, di sini ada bukaan untuk ini ya, ke kamar mandi ya. Jadi kamar mandi dapat pencahayaan dan udaranya dari belakang sini. Nah, ini untuk area makannya juga nih. Ownernya ngedesain area makannya tuh di balik tembok ini. Jadi sama nih, si owner pengen lagi makan itu privasinya tetap terjaga ya dari area depan. Makanya ditaruh di sini tuh. Ruang makan dan ruang masak-masak itu satu area di sini di belakang. Kehalangan sama tembok ini, jadi privasi banget ya. Dari depan sana ada tamu, nggak bakal kelihatan ya lagi makan di sini gitu. Nah, yang paling saya suka juga ini ya. Tuh, ada jendela gede banget, bukaan jendelanya. Wow. Lihat ya. Dan ini jadinya cahaya terang banget, teman-teman. Siang-siang tanpa nyalain lampu pun udah terang banget. Nah, ini area belakangnya nih yang bagus tuh ya, luas tuh. Ini dikasih rumput sintetis, jadi kesannya seger hijau. Dan ini arah matahari itu kalau pagi-pagi dari arah sana. Jadi kalau pagi-pagi teman-teman mau berjemur ya, nggak harus keluar rumah, malu kan misalkan di luar rumah dilihatin tetangga. Nah, kalau ini bisa berjemur dalam rumah nih di sini. Dan ini luas banget. Kalau teman-teman punya banyak cucu atau banyak anak, bisa bikin ruang bermain anak-anak di sini ya. Ayunan, perosotan gitu ya. Keren sih. Ini ada batu-batu ininya juga, hiasnya juga ya kayak gini. Kita coba lihat ya dari arah tamannya tuh. Kayak gini ya. Jadi jendelanya gede. Nah, di sana lantai 2-nya. Ini ada ayunannya juga nih ya. Di sini ada taman-taman, tadinya ada banyak taman di sini teman-teman. Tapi karena rumah ini katanya udah jarang ditempatin, ya pasti jadi kurang keurus ya untuk taman-tamannya. Tapi nanti teman-teman kalau yang hobi tanam-tanaman, di situ bisa tuh kayak gitu tuh. Buat sang istri atau sang suami yang hobinya nyiram-nyiram tanaman ya. Kan hobi macam-macam ya, bisa nih buat menyalurkan hobinya di belakang sini, naruh-naruh tanaman ya. Atau mungkin mau bikin tanaman ini ya vertikal gitu ya. Bisa juga tuh. Di sini luas tuh. Ada keran juga di sini ya. Ada keran untuk airnya. Kayak gini ya. Yuk kita lanjut. Di situ ada lampu juga tuh, lampu dindingnya. Jadi kayaknya kalau malam pun di sini bagus ya suasananya. Bahkan udah ada lampu ini juga nih, keren banget nih. Ini kan nyorot nih kalau malam-malam nih ke atas ya. Jadi keren banget nih kalau malam-malam, pasti kesannya lebih mewah lagi ya. Ada lampu-lampu tembak gitu. Yuk kita lanjut yuk ke lantai 2 teman-teman. Tuh ya, ini layoutnya bagus. Saya suka banget ini. Luas tanah 104 doang, tapi kok kayak yang luas banget gitu ya. Kirain lebih dari 104 gitu. Ini tangganya juga untuk pijakannya udah cukup bagus ya. Untuk ketinggiannya tuh nggak bikin pegel buat naikinnya. Di sini gue udah dikasih corak kayu gitu keset, jadi biar nggak licin teman-teman. Nah tuh, jadi naik tuh nggak licin. Nah terus juga di sini ada pencahayaan kaca yang besar dan tinggi ya untuk pencahayaan area tangga. Jadi siang-siang kayak gini tangga nggak gelap. Jadi buat teman-teman yang punya lansia ya, yang ada orang tua, kalau tangga gelap itu kan bahaya ya, takutnya nggak ngelihat jatuh ke sandung. Nah ini bagus nih, kacanya gede untuk area jendelanya ya tuh, segini. Yuk lanjut. Nah di sini ada 2 kamar teman-teman, di atas itu ada 2 kamar ya. Jadi total kan tadi 3 kamar ya, di bawah 1, di atas 2. Nah kita lihat kamar yang utama dulu deh ya. Ini ya kamar utamanya, jadi gede banget kamar utamanya tuh. Kamarnya gede, di sini ada saklar lampunya tuh. Ya, ada colokan buat TV. Di sini mungkin kasur, lemari ya. Nah, di sini pemandangan dari kamar utamanya, teman-teman. Langsung ke depan tuh. Ya, taman tadi tuh area depannya kayak gini. Dan ini jendelanya juga gede ya. Bener-bener semua jendela di rumah ini tuh gede-gede ya. Pantesan cahayanya tuh siang-siang tuh. Wah, maksimal banget. Lihat aja nih. Ini juga gede tuh jendelanya tuh. Ini kamar keduanya nih, kamar ketiga ya. Kamar ketiganya nggak segede yang kamar utama tadi, tapi ini lumayan cukup lah ya. Ini aja ada kasur ukuran besar, masih muat. Kasur ukuran gede gini, lemari sama meja belajar masih muat lah teman-teman ya. Di sana ada colokannya, di sini ada saklar lampunya. Tuh. Dari sini.
Oke, kita matiin lagi. Nah, ini kacanya ya untuk area depannya. Gitu, teman-teman. Ya. Terus yang saya suka juga adalah balkon. Nah, jadi rumah ini tuh punya area balkon belakang nih. Buat teman-teman yang suka ngerokok sambil ngopi ya, biasanya kan untuk menenangkan diri ya, merefreshing otak tuh butuh tempat yang kayak gini gitu ya. Untuk nongkrong di situ, duduk sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil bengong ya biasanya kalau cowok tuh ya. Nah, di sananya ada pemandangan kayak gini, pemandangannya. Jadi bagus nih ya, enak. Ada balkonnya gede di belakangnya, bisa buat area nongkrong, bisa buat area cuci juga karena di sini juga ada colokan untuk mesin cucinya. Di situ juga ada lubang pembuangan airnya. Jadi bisa banget ya di sini buat naruh mesin cuci. Di sini juga udah dikasih sama ownernya tuh tempat jemuran baju ya, modelnya kayak gini. Gitu teman-teman, enak nih, tuh mantap ya. Nah ini untuk ada desain atasnya kayak gini. Di situ ada outdoor AC-nya. Di sini yang tadi kaca untuk pencahayaan di tangganya. Nah terus kamar mandi yang di atas ya di sini teman-teman nih. Tuh sama ya, klosetnya juga duduk, dapat shower juga dan keramiknya juga sampai atas sama ya. Dan ini juga udah ada exhaust sudah ada belum ya? Kita coba lihat. Oh belum. Jadi ini lampu aja. Kirain ini exhaust, ternyata ini adalah lubang aja buat teknisi masuk ya kalau ada kendala di atas. Jadi ini lubang udah disiapin, atau mungkin buat exhaust juga nanti bisa dari situ. Itu udah ada colokannya juga tuh ya. Untuk pemanas mungkin itu ya, untuk heater atau mungkin untuk yang lain-lainnya. Tapi showernya juga ini lebih bagus yang di atas nih, gede. Modelnya kayak gitu. Nah ini kamar mandinya ya. Tuh. Ya kamar mandinya yang di bawah ataupun yang di atas semuanya cukup luas ya. Ya oke. Jadi bagian atas tuh hanya kayak gini ya layoutnya. Dari naik tangga langsung ketemu sama 2 pintu kamar dan 1 pintu kamar mandi di sini. Sama ini pintu bagian balkon bagian belakangnya kayak gini. Oke teman-teman, itu dia ya untuk review rumah yang ada di Kota Sutra ini ya. Nanti buat teman-teman yang pengen nanya-nanya detail langsung aja kontak nomornya. Seperti biasa jangan tutup dulu videonya karena kita akan nerbangin drone habis ini untuk melihat suasananya dari atas ya, dari udara kayak gimana gitu. Yuk lanjut kita pakai drone teman-teman. Oke guys, kita akan nerbangin drone ya. Nah ini saya nerbangin drone-nya di tamannya nih karena biar sinyalnya bagus ya. Nah ini saya nerbangin di sini. Di sini ada kolam, ada taman, dan di arah sana itu ada kolam renangnya ternyata ya. Nah tuh, oh iya tuh kolam renangnya tuh. Jadi ini adalah klaster Blossom Field di Kota Sutra teman-teman ya. Nah ini udah huni klasternya 95% Pak ya. Nah ini kolam-kolamnya nih untuk anak-anak ya. Tuh ada area bermain anak-anak dan ada kolam renangnya juga. Fasilitas di klasternya udah lengkap ya, udah ada kolam renang tuh ya. Terus kita akan balik lagi ke tempat kita tadi nerbangin drone ya, lihat rumahnya dari atas. Wow ini banyak banget ya tuh. Dan ini udah 95% teman-teman. Udah dihuni ya. Ini Kota Cakra luar biasa ya. Kota Cakra mulu, Kota Sutra ya. Di sana soalnya ada perumahan Kota Cakra, jadi maaf teman-teman ya. Oh di sana ada kantor marketing galerinya. Oke. Kita akan balik dulu, jaringan hilang. Oh iya, itu masih luas banget. Total proyeknya berapa Pak tadi? 300 hektar. Oh iya tuh teman-teman lihat masih luas banget ya. Tuh. Nah, itu ada klaster yang baru di sebelah sana teman-teman nih. Ini bener-bener sampai rajek-rajek teman-teman ya, rumah-rumah mewah di sini tuh sekarang. Nah, itu ya, ada rukonya itu ya kayaknya ya depannya ya. Depannya ruko, belakangnya perumahannya. Nah ini masih proyeknya teman-teman, masih progresnya tuh ya, sampai sana-sana tuh masih luas banget. Nah posisi rumahnya di mana? Di sini ya. Nah tadi di sini nih. Tuh ada mobil merah. Nah di sampingnya itu ya. Posisi rumahnya di situ teman-teman. Ini kita lihat sekelilingnya ya. Biar teman-teman semua ada gambaran lokasi rumahnya di mana kalau dari udaranya ya. Nah itu di situ. Ini klasternya. Jadi klasternya ini yang
punya bapaknya ini tambahan ya Pak ya. Yang tadinya hanya yang sini aja nih teman-teman nih, yang ini. Nah ini ada lahan kosong dibikin lagi untuk rumah selanjutnya, tapi tipenya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, iya maksudnya tuh tipenya lebih tinggi itu lebih besar lah maksudnya. Speknya lebih tinggi. Dari tanahnya juga lebih luas. Ya, terus lantai 2 juga ya. Kalau yang ini kan lantai 1 Pak ya itu ya. Satu lantai doang, yang lain mah. Ini. Tuh ini banyak banget ya. Rumah-rumahnya udah 95% yang huni, berarti udah ramai banget teman-teman di sini. Nah, di sana itu adalah ini Pak ya. Namanya apa ya ini yang tadi? Wah, luar biasa ya. Sampai sana-sana. Batavia ya, sebelah sana ya. Lihat teman-teman, Rajak sekarang udah kayak gini ya. Bener-bener gak nyangka banget ya tuh. Ya namanya peluasan tanah itu pasti ke samping teman-teman ya. Jakarta penuh, ke Tangerang ya. Tangerang Kota, Cikokol, Karawaci. Nah di sana penuh, ya pasti ke samping terus, ke Balaraja, Cikupa, sampai ke arah sini teman-teman nih, Rajak juga nih tuh. Namanya pertumbuhan ya manusia pasti ya berkembang lah ya, pasti semuanya akan menunggu waktu aja teman-teman. Nggak ada yang nggak berkembang, karena ya manusia tumbuh terus berkembang, pasti yang lokasi juga hunian pasti berkembang juga teman-teman. Apalagi nanti kan di sini ada tol juga ya. Rajak itu nanti ada tol teman-teman, nembus ke PIK 2, nembus ke Bandara Soekarno-Hatta, dan nanti nembus ke Balaraja teman-teman. Dari Balaraja itu nanti nembus langsung juga ke tol Serpong. Jadi BSD Serpong itu kan ada tuh ya, tol Serpong Balaraja. Nah itu nanti nembusnya ke tol Rajak ini juga teman-teman. Jadi nyambung gitu ya, tolnya tuh nyambung dari selatan ke utara ke arah bandara. Ya makanya mudah-mudahan tol ini cepat jadi ya, karena benar-benar akses tol itu adalah faktor paling penting ya dalam perkembangan suatu daerah. Kalau udah ada tol pasti cepet ya. Ini lihat teman-teman tuh, waduh luas banget ya ini. Perumahan semua di sana teman-teman ya. Rajak luar biasa ya perkembangannya. Nah teman-teman silahkan ya yang minat dengan rumahnya, kontak aja pemilik rumahnya, ada di video ini dan ada di deskripsi ya. Untuk tanya-tanya lebih detailnya, mungkin saya ada yang kurang ya informasinya, bisa langsung aja WA ke ownernya langsung ya, ke pemiliknya langsung teman-teman. Kayak gini ya. Kita balik lagi. Oke. Cukup teman-teman, mudah-mudahan cukup ya, jelas untuk tampilan udaranya kayak gini. Nah, kalau arah sana itu udah arah laut nih, arah sana nih. Arah utara tuh ya. Ke sana. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan buat yang nyari-nyari rumah di daerah Rajak, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian ya. Rumah udah siap huni teman-teman, udah jadi. Tinggal teman-teman bawa koper aja ya. Dan untuk lingkungan juga udah rame, dijaga security, one gate system 24 jam dan ketat ya. Jadi aman. Oke, sampai sini aja. Makasih sekali lagi buat yang udah nonton. Makasih atas segala supportnya. Semoga teman-teman semua yang nonton diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu istiqomah teman-teman ya dalam mencari rezeki yang halal. Oke, sampai sini aja videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah.